Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Jemaat GKI Palangka 1 yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa dalam renungan kita pada pagi hari ini bersama saya, Penetua Niko Agustinus Uda dari lingkungan pelayanan 1 Majelis Jemaat GKI Palangka 1. Saya ucapkan salam sejahtera buat kita semuanya dimanapun berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati kita semuanya. Sebelum kita membaca dan mendengarkan renungan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, terima kasih untuk hari baru yang Kau berikan kepada kami umat-Mu. Untuk mengawali hari ini, kami akan membaca firman-Mu. Kiranya Engkau memberikan kami hikmat pengetahuan dan tuntunan sehingga kami paham apa yang Tuhan sampaikan kepada kami hari ini. Berkati kami juga untuk bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Berkati agar kami bisa membawa firman-Mu dalam berbagai aktivitas yang kami lakukan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ayat renungan kita pada pagi hari ini terdapat dalam kitab Perjanjian Lama, Imamat pasal ke-16, ayat 1 sampai dengan yang ke-5, dengan perikop Hari Raya Pendamaian. Sesudah kedua anak Harun mati, yang terjadi pada waktu mereka mendekat ke hadapan Tuhan, berfirmanlah Tuhan kepada Musa. Firman Tuhan kepadanya, katakanlah kepada Harun kakakmu, supaya ia jangan sembarang waktu masuk ke dalam tempat kudus di belakang tabir, ke depan tutup pendamaian yang di atas tabut, supaya jangan ia mati. Karena aku menampakkan diri dalam awan di atas tutup pendamaian. Beginilah cara Harun masuk ke dalam tempat kudus itu, yaitu dengan membawa seekor lembu jantan muda untuk korban penghapus dosa dan seekor domba jantan untuk korban bakaran. Ia harus mengenakan kemeja lenan yang kudus dan ia harus menutupi auratnya dengan celana lenan. Dan ia harus memakai ikat pinggang lenan dan berlilitkan serban lenan. Itulah pakaian kudus yang harus dikenakannya sesudah ia membasuh tubuhnya dengan air. Dari umat Israel ia harus mengambil 2 ekor kambing jantan untuk korban penghapus dosa dan seekor domba jantan untuk korban bakaran. Yang berbahagia ialah yang mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, renungan kita pada pagi hari ini ditulis oleh Vikaris Afrinita STH yang diberi judul Kedamaian Mendatangkan Sukacita, yang berbunyi demikian. Setiap manusia di segala tempat dan waktu merindukan perdamaian. Perdamaian adalah situasi berhentinya perselisihan yang menyebabkan terwujudnya keadaan tentram dan tenang. Tetapi dalam kenyataannya seringkali perdamaian hanya menjadi harapan belaka. Sejarah diisi oleh konflik dan permusuhan yang membuyarkan harapan manusia akan perdamaian. Hari Raya Perdamaian atau dikenal dengan nama Yom Kippur merupakan hari yang paling penting dalam kalender Israel. Hari itu harus menjadi Sabat, yaitu hari perhentian penuh. Umat Israel harus berpuasa dengan tujuan merendahkan diri di hadapan Tuhan supaya mereka dapat didamaikan dengan Allah. Hari Raya Perdamaian memang memiliki tujuan menyucikan umat Israel, sehingga mereka dapat diperdamaikan dengan Allah. Hal khusus pada Hari Raya Perdamaian adalah bahwa ada 2 ekor kambing jantan sebagai korban penghapus dosa bagi umat Allah. Yang satu dipersembahkan seperti biasa, dan yang satu lagi dilepaskan ke padang gurun. Sesudah imam besar meletakkan tangannya ke atas kepala kambing jantan itu, sambil mengakui segala kesalahan dan pelanggaran orang Israel, kambing jantan yang dilepaskan itu merupakan simbol bagi diangkutnya dosa umat Allah. Mengapa tabut perjanjian dan kemah suci perlu ditahirkan? Ternyata tempat dan benda kudus tersebut juga menjadi tidak tahir oleh karena dosa dan pelanggaran umatnya. Allah yang kudus tidak dapat tinggal di tempat yang tidak tahir. Supaya Allah yang kudus dapat tetap menyertai umatnya dan tinggal di tempat kudusnya, maka kemah suci juga harus ditahirkan setahun sekali pada waktu Hari Raya Perdamaian. Marilah kita ingat bahwa kita menyembah Allah yang kudus.
Kita memang tidak diwajibkan lagi untuk melakukan pentahiran secara ritual untuk datang menyembah Allah. Namun, relasi dengan Allah yang kudus berarti kita harus selalu bertobat dan meminta pengampunan atas dosa kita, supaya relasi kita dengan Allah dapat berjalan dengan baik. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami telah mendengarkan sebagian dari firman-Mu yang telah dibacakan. Biarlah firman yang telah dibacakan dan didengar dapat menjadi penolong bagi kami untuk menjalani aktivitas kami pada hari ini. Berkati kami selalu Tuhan agar tetap dapat merindukan firman-Mu sampai kapanpun. Berkati pula pembaca firman-Mu Tuhan agar tetap diberi kesehatan, agar terus bisa menyampaikan firman-Mu. Bagi saudara kami yang ada di tempat lain dan telah membaca firman-Mu, berkati juga mereka agar selalu dapat membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih atas firman-Mu Tuhan pada hari ini. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi dan salam sehat untuk kita semuanya. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan membagikan program pelayanan ini kepada semua orang, agar melalui pelayanan ini Tuhan berkenan menjangkau kita dan menjangkau semua umat-Nya. Terima kasih, selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.